Gagal panen bagi para petani bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena petani masih kurang paham mengenai periodisasi dalam bercocok tanam atau bertani. Seperti contoh, 87 dari 8.600 hektar sawah di kota Sungai Penuh gagal panen akibat banjir yang terjadi dari awal tahun 2021 lalu. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap jumlah produksi padi yang dihasilkan. Padahal, permasalahan tersebut dapat ditangani asalkan petani mengetahui tentang periode bercocok tanam, apakah musim ini akan hujan atau akan menuju kemarau. Sejurusan pertanian baru saja lulus dari perguruan tinggi. Mungkin beberapa di antaranya masih belum paham mengenai karir dalam bidang pertanian yang terjun secara langsung menjadi petani. Belum mengetahui kapan waktu atau musim yang tepat untuk bertanam. Ini saatnya sebagai petani untuk belajar kepada nenek moyang dalam urusan periodisasi bercocok tanam. Pada zaman dulu, nenek moyang kita sering menggunakan rasi bintang untuk menentukan kapan waktu bertanam dan kapan waktu panen yang pas untuk bisa menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Bahkan, cara tersebut juga dapat memperkirakan kapan serangan hama akan terjadi. Rasi bintang yang sering digunakan untuk cara ini adalah rasi bintang Orion, sang pemburu, atau di Nusantara lebih dikenal dengan rasi bintang Waluku atau Kidang. Rasi bintang ini terletak di langit sebelah barat dan biasanya para petani datang ke persawahan pada tengah malam bertujuan untuk melihat rasi bintang sambil membaca dan memprediksikan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menanam atau memanen padi. Rasi bintang ini juga merupakan suatu sistem yang terjadi di alam semesta, sehingga kecil kemungkinan untuk berubah-ubah, bahkan dalam jangka waktu bertahun-tahun. Selama masih ada rasi bintang Orion, para petani ini bisa mengetahui periodisasi dalam bertani. Namun, penguasaan pengetahuan akan ilmu mengamati bintang masih sangat minim di kalangan petani atau masyarakat Indonesia saat ini. Kegagalan panen karena kurangnya pengetahuan terhadap periodisasi bercocok tanam akan terus terjadi selama para petani enggan mempelajarinya. Kegagalan ini seharusnya dapat diminimalisir apabila petani mengetahui periodisasi waktu bertanam. Atas dasar hal tersebut, kami sebagai peneliti yang sadar akan permasalahan yang terjadi di kalangan petani Indonesia akan mengusulkan teknologi pengamat rasi bintang untuk menentukan waktu bertanam. Karena kami mengacu pada SDGs poin ke-7 tentang energi bersih dan terjangkau, maka kami akan menggunakan energi yang terbarukan, yaitu energi matahari yang merupakan hasil dari reaksi fusi matahari dengan menggunakan solar panel power charger. Teknologi ini tersusun dari teleskop astronomi, kamera SPBONY, SP105, solar panel power charger, dan laptop. Teleskop astronomi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melihat benda yang sangat jauh. Fungsi umumnya adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh seperti halnya benda-benda langit khususnya bintang. SPBONY SP105 adalah teknologi kompensasi cahaya gelap untuk meningkatkan kejernihan gambar kamera dalam kondisi cahaya rendah. Fungsinya adalah untuk menangkap gambar dari teleskop dan disambungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB yang nantinya di laptop yang sudah mendownload aplikasi SPBONY bisa menampilkan gambaran yang sesuai dengan apa yang mata lihat dari teleskop, khususnya rasi bintang. Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Fungsinya adalah untuk menggantikan kinerja sebuah komputer sehingga dapat dibawa kemana-mana. Lalu, untuk menampilkan tampilan gambar yang ditangkap oleh kamera SP105. Solar panel power charger SP2C adalah sebuah alat untuk menampung energi surya atau sumber energi alternatif utama di masa depan. Fungsinya adalah untuk mengubah panas sinar radiasi matahari menjadi energi listrik. Lalu, sebagai energi cadangan jika di ruang terbuka saat pengamatan, laptop yang digunakan kehabisan daya energi. Teleskop astronomi digunakan untuk mengamati rasi bintang, lalu kamera SPBONY SP105 dipasangkan di atas eyepiece
Untuk nantinya, kamera tersebut bisa menangkap tampilan gambar dari teleskop dan disambungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Namun sebelumnya, laptop tersebut harus sudah mendownload aplikasi khusus SVBony, yang nantinya di dalam aplikasi tersebut akan menampilkan gambaran yang sesuai dengan apa yang mata lihat dari teleskop. Di dalam monitor, kita bisa menentukan titik fokus yang akan kita amati. Layar monitor yang menampilkan gambaran objek dari teleskop, khususnya adalah rasi bintang yang diamati, akan di-screenshot dan nantinya hasil dari screenshot tersebut akan secara otomatis masuk ke web atau aplikasi yang di dalamnya memuat keterangan-keterangan mengenai rasi bintang yang berhubungan dengan pertanian. Sistem dari web atau aplikasi ini secara otomatis akan mengidentifikasi gambar rasi bintang untuk dilakukan perhitungan dengan sistem kalender pranata mangsa. Hasil dari perhitungan tersebut akan menentukan kecocokan waktu atau periodisasi bertanam. Jika kita melakukan pengamatan tersebut di ruangan yang terbuka dan terbatasnya akses listrik, maka kita memerlukan energi lain untuk dapat mengisi daya laptop tersebut dengan cara menggunakan solar panel power charger untuk mencadangkan energi matahari pada siang hari yang nantinya energi tersebut akan digunakan pada waktu malam hari saat pengamatan.